Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Intan. Bu Intan siap mendoakan teman-teman dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman di rumah selalu sehat dan juga bersemangat ya. Alhamdulillah, Bu Intan bersyukur karena Allah Al-Wali, Allah yang maha melindungi, masih memberikan Bu Intan berupa kesehatan, sehingga Bu Intan masih bisa menyapa teman-teman dengan bersemangat. Teman-teman, Bu Intan mau bertanya, siapa yang tahu bulan ini bulan apa? Ya betul, bulan ini adalah bulan Oktober, atau dalam kalender Islam disebut dengan bulan Rabiul Awal. Nah, Bu Intan mau bertanya lagi nih teman-teman. Di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa apa ya? Di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau cinta Rasul tunjuk tangan. Kalau kau cinta Rasul tunjuk tangan. Kalau kau cinta Rasul, mari kita dengarkan kisah kelahirannya Rasulullah. Sudah siap? Sehari ini Bu Intan akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sudah siap mendengarkan? Kita mulai ya teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang mengetahui Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota apa ya? Betul, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Pada zaman dahulu, Mekah merupakan sebuah lembah di padang pasir teman-teman. Mekah biasanya dijadikan tempat persinggahan bagi para pedagang. Pada saat kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam, kota Mekah berubah menjadi sebuah kota yang sangat indah. Kota Mekah merupakan kota kelahiran salah seorang nabi. Siapa ya teman-teman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, dan nenek moyang Rasulullah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Hashim bin Abdul Manaf, yang pada saat itu Hashim merupakan pemimpin di kota Mekah. Pada saat kepemimpinan Hashim, kota Mekah itu terkenal sebagai pusat perdagangan yang sangat makmur. Tidak ada satupun yang bisa menyaingi kehebatan masyarakat Mekah pada saat itu. Namun, kehebatan masyarakat Mekah pada saat itu tidak sebanding dengan perbuatan mereka yang tidak baik teman-teman. Salah satunya adalah masyarakat Mekah itu menyembah berhala. Berhala itu apa ya? Berhala merupakan benda yang dibuat menyerupai makhluk hidup yang disembah dan dibuat oleh tangan-tangan manusia. Mereka menjadikannya sebagai Tuhan teman-teman. Padahal Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawadis teman-teman, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah juga gemar mengurangi timbangan. Di salah satu pasar ada salah seorang ibu yang ingin membeli buah dari penjual buah. Kemudian sang ibu bertanya atau berkata kepada penjualnya, "Wahai bapak penjual, aku ingin membeli buah anggurmu 1 kilo. Kemudian penjualnya pun menjawab, "Baik ibu, akan segera aku timbangkan." Tetapi apa yang dilakukannya teman-teman? Ternyata penjual buahnya berpikir dalam hati, "Kalau misalnya aku
Timbangi saja bagaimana ya? Aku timbang aja menjadi 1/2 kilo agar aku bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Ternyata masyarakat Mekah pada saat itu belum siap jujur teman-teman, karena belum siap menimbang dengan akurat, sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain. Selain itu, masyarakat Mekah juga terbiasa dengan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang memaksa teman-teman. Wahai orang yang ada di atas unta, turunlah kau dan serahkan semua uang dan unta yang kamu miliki. Jika tidak, maka aku akan melukai tubuhmu. Kemudian mereka yang ada di atas unta pun merasa takut teman-teman. Dengan terpaksa mereka menyerahkan semua unta dan uang yang mereka miliki. Masyarakat Mekah pada zaman itu belum siap hormat teman-teman, karena mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin dan juga memaksa. Pada masa kekuasaan Hashim memiliki seorang anak yang bernama Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib juga memiliki seorang anak yang bernama Abdullah. Pada suatu hari, Abdullah dinikahkan dengan salah seorang gadis yang bernama Aminah. Beberapa bulan setelah mereka menikah, akhirnya Abdullah berpamitan kepada Aminah. Kira-kira berpamitan kemana ya teman-teman? Ada yang tahu? Abdullah berpamitan kepada Aminah. Wahai Aminah istriku, izinkan aku untuk pergi berdagang ke negeri Syam, wahai istriku. Kemudian dengan berat hati pun Aminah mengatakan kepada suaminya, baiklah suamiku, pergilah untuk berdagang, aku insya Allah ridho. Nah setelah itu Abdullah pun pergi untuk berdagang ke negeri Syam. Padahal pada saat itu Aminah sedang mengandung teman-teman. Namun dalam perjalanan perdagangannya Abdullah terserang penyakit. Aduh, kepalaku sakit. Bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanannya jika aku sakit? Kemudian Abdullah pun memanggil temannya. Wahai kawanku, tolong sampaikan kabarku kepada keluargaku yang ada di Mekah bahwa aku sedang sakit sehingga aku tidak bisa pulang. Temannya pun menjawab, baiklah Abdullah, akan aku sampaikan kepada keluargamu. Kemudian temannya itu pergi ke Mekah untuk mengabarkan keadaan Abdullah yang sedang sakit. Namun dalam perjalanan pulangnya Abdullah ternyata meninggal dunia teman-teman. Semua orang, semua keluarga yang ada di Mekah merasa bersedih. Mereka berduka karena kehilangan Abdullah. Padahal pada saat itu Aminah sedang mengandung. Jadi Aminah sangat bersedih karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Dengan bersedih, Aminah mengelus-elus perutnya sambil berkata, wahai anak yang di dalam perutku, semoga kelak ketika engkau lahir, engkau akan tumbuh menjadi orang yang bermanfaat seperti ayahmu. Meskipun nanti engkau lahir tidak bisa bertemu lagi dengan ayahmu. Beberapa bulan kemudian, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah pun melahirkan bayi yang berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad. Mereka pun sangat berbahagia dengan kelahiran Muhammad. Tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Apakah teman-teman tahu? Ya, itu adalah peristiwa penyerangan Raja Abrahah dan pasukannya ke Ka'bah. Pada saat itu Mekah dipimpin oleh kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Pada saat itu Raja Abrahah membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah karena Raja Abrahah merasa iri dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abrahah dan pasukannya, sehingga mereka tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah. Aminah memandang bayinya dengan perasaan yang bahagia.
seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Muhammad menjadi orang yang sangat berpengaruh bagi perubahan sejarah dunia. Muhammad menjadi orang yang mengubah keadaan masyarakat yang tidak beradab menjadi beradab. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita bisa menjadi manusia yang beradab. Nah, itu tadi cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita tadi kita dapat belajar tentang sikap takwa, yaitu dengan cara berdoa hanya kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Selain itu kita juga belajar tentang sikap jujur. Teman-teman bisa berbicara sesuai fakta. Setelah itu kita juga belajar tentang sikap hormat dengan cara meminta izin ketika akan meminjam barang milik teman atau orang lain, karena Allah sayang dengan teman-teman yang jujur, yang bertakwa, dan yang hormat, karena Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Semoga kita semua dapat meniru perilaku baiknya Rasulullah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, Bu Intan akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi lagu Kisah Sang Rasul. Ada teman-teman yang sudah hafal? Siap bernyanyi lagunya bersama-sama dengan Bu Intan? 1, 2, 3. Rohatil atyaru tashdu tilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Demikian tadi cerita dari Bu Intan untuk hari ini. Bu Intan ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah siap mendengarkan ceritanya sampai dengan tuntas. Itu artinya teman-teman bermutu. Kita juga sudah bernyanyi bersama-sama tadi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bu Intan sudah siap mendoakan teman-teman dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.